Ya, kalau perkembangannya ya, secara detail kita sudah sesuai dengan apa yang telah direncanakan ya. Kurang lebih hampir 50-55%. Dan mudah-mudahan di akhir tahun ini itu baik JIS maupun tim itu sudah selesai. JIS itu didesain tidak hanya fungsinya nanti sebagai lapangan sepak bola gitu ya, tapi di situ nanti akan berkumpulnya publik Jakarta maupun Indonesia maupun internasional dalam melakukan berbagai kegiatan. Jadi kegiatannya bisa olahraga, yang olahraganya itu juga macam-macam ya, bisa sepak bola, rugby, olahraga permainan yang lain, bungee jumping, jogging, macam-macam lah gitu. Dan juga event-event entertainment yang lainnya gitu ya, seperti musik dan lain. Salah pendanaannya ya, pendanaannya kan dengan adanya pandemi ini memang APBD DKI tidak bisa mencukupi, makanya ada skema PEN ya, baik itu melalui PEN daerah maupun PEN komersial yang disalurkan melalui Kementerian Keuangan ke Pemprov DKI. Ini yang perlu saya luruskan ya, istilah komersialisasi itu nggak ada. Dari dulu saya tidak pernah mengatakan adanya komersialisasi. Optimalisasi iya, ya optimalisasi itu artinya bagaimana kita memanfaatkan aset yang ada untuk bisa melakukan self financing, pembiayaan untuk dirinya sendiri, sehingga tidak selalu melibatkan pemeliharaan dan maintenance-nya, operation-nya itu dari APBD DKI gitu, ya kan? Kalau komersialisasi kan berarti saya cari untung, ini nggak cari untung gitu. Ini yang harus saya luruskan. Nah, artinya setelah beberapa kali komunikasi dengan para seniman, ya bisa dipahamin kok. Dan sekarang kan bisa dilihat bahwa pembangunannya cukup lancar gitu. Nggak hanya teman-teman seniman, kesepahaman dari semua konsep bagaimana kita merevitalisasi sebuah pusat kebudayaan gitu yang bisa sustain ya, tapi tidak membebani pembiayaan pemerintah daerah. Formula E akan dilaksanakan nanti di 2022 dan ini memang sudah ada diskusi antara Pemprov dengan pihak FEO ya. Dan insya Allah sih di tahun depan itu akan kita laksanakan dan memang kalau dilihat dari situasi APBD DKI itu kan tidak memungkinkan untuk penyelenggaraan harus melibatkan modal dari APBD gitu. Nah, disitulah kita mencoba untuk bagaimana nanti bekerja sama dengan beberapa pihak swasta, termasuk melalui sponsorship gitu. Kita kan dulu udah siapnya udah 100% malah, udah siap gitu. Tinggal karena ada pandemi diundur, jadi nggak ada yang baru sebetulnya. Asetnya cukup besar ya, lebih dari 10 triliun lah. Perubahan jangka pendek yang kita lakukan, dan itu sudah kita lakukan dalam setahun 2 tahun terakhir ini, adalah membuat perusahaan itu sehat. Ini penting ini, dan ini jangan dipotong. Ini saya sampaikan supaya ini
bisa menjadi pembelajaran buat BUMD lain di Jakarta maupun di Indonesia gitu, dan bisa aja dengan untuk perusahaan swasta yang lainnya. Saya tidak memungkiri bahwa Jakpro sebelum saya masuk 2018 ya, kemudian saya masuk dan kita lakukan mapping ya, penilaian dalam hal organizational health index, jadi tingkat atau indeks kesehatan organisasi. Itu ada teorinya ya, ada caranya menilainya gimana. Dan ternyata Jakpro itu di bawah standar. Saya harus akuin itu. Ya. Makanya selama tahun 2018 ya, sampai setengah tahun 2019 sampai 2020 kita banyak sekali melakukan perubahan. Ya. Perubahan yang paling sederhana, kita lakukan transformasi misalnya di internal kita. Misalnya ruangan kantor, ini dulu nggak kayak begini, ini gelap sekali, itu sekarang kita bikin transparan, terbuka. Itu kan ada organisasi, budaya organisasi yang bagaimana membuat kantor itu menjadi transparan. Yang kedua, kita melakukan proses untuk mendapatkan sertifikat ISO 9001. Ini mengubah semuanya, ya, mengubah SOP-nya, mengubah filing sistemnya, mengubah cara bekerja orang-orangnya gitu. Memang belum terlalu bagus gitu, tapi kita moving ke sana. Dan itu 2019 kita dapatkan untuk ISO 9001. 2020 salah satu fondasi yang kita akan ubah atau yang kita perbaiki adalah mengenai budaya governance, risk and compliance, ya, GRC. Nah, alhamdulillah di 2020 Desember kemarin kita mendapatkan ISO 37001, yaitu mengenai SMAP, sertifikat sistem manajemen anti penyuapan. Ya. Dan ini mengubah semuanya juga. Kemudian baru kita memperbaiki pilar-pilar bisnisnya gitu ya. Nah, salah satu jangka panjang yang kita akan strategi, kita akan ubah. Ya, Jakpro ini kan dulu asalnya perusahaan properti development, bukan kontraktor. Ini yang harus teman-teman juga harus cermati gitu. Dan kita nggak mungkin bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan property development yang sudah besar-besar. Ya, dan ya sangat disayangkan juga bahwa Land Bank Jakpro juga sudah menyusut gitu ya. Banyak dikerjasamakan dengan pihak-pihak swasta yang kerjasamanya itu jangka panjang gitu, 20-30 tahun ke depan. Sehingga kita harus mengubah strategi. Ya. Kalau berdasarkan arahan dari Presiden, itu kan ekonomi yang akan bangkit adalah ekonomi kreatif, ya kan? Di luar IT lah, IT udah pasti jelas. Nah itulah, kalau dilihat dari segi asetnya Jakpro, saya hubungkan dengan aset Jakpro tadi, kan Jakpro ini banyak punya venue-venue olahraga dan entertainment itu yang bertaraf internasional. Yaitu bisa saya sebutkan velodrome. Itu salah satu dari velodrome terbaik di dunia. Kemudian ada equestrian untuk tempat berkuda. Kemudian nanti ada stadion, itu juga standar FIFA. Kemudian kita punya nanti pantai KMB, itu lahan kontribusi dari pantai reklamasi. Yang itu kita lakukan nanti sebagai area untuk melakukan pembangunan entertainment leisure yang lain gitu. Ya, baik itu sport maupun leisure yang lain. Bisa aja misalnya kita dengan melibatkan nelayan setempat gitu, kita bangun misalnya pasar ikan modern. Itu kan kalau di Jepang, di Amerika, di Australia, di Korea, itu ada pasar ikan yang langsung ikannya diambil dari nelayan, dan itu jadi tempat wisata kan, tempat tujuan wisata. Nah, konsep-konsep kayak gini, belum lagi nanti tim itu selesai, itu akan menjadi center of excellence dari pengembangan budaya dan kesenian di Jakarta khususnya dan di Indonesia umumnya. Nah, salah satu strateginya adalah kita membentuk namanya SBU Sportainment.
Ya, ini cikal bakal nantinya akan menjadi ya sebuah perusahaan yang membawai sport dan entertainment gitu. Nah, inilah yang akan mengarah nanti semacam ekonomi kreatif gitu. Contohnya misalnya tadi saya kembali ke Formula E. Formula E jangan dilihat hanya balapannya gitu. Ya kan? Tapi dilihat dari berapa orang nanti wisatawan yang datang ke Indonesia. Berapa yang mengenerate revenue, dia spending uang ke Jakarta gitu kan. Terus belum lagi ikutannya, industri ikutannya gitu. Dan sekarang pemerintah juga sedang menggalakkan bahwa 2030 itu mungkin mobil listrik lebih banyak daripada mobil fosil. Nah, ini strategi-strategi jangka panjang yang harus kita pikirkan bersama gitu. Jadi nggak bisa Jakpro sendiri, itu semuanya juga pasti tergantung dari komunitas. Jadi tadi ada jangka pendek, bagaimana kita menyehatkan organisasi, jangka panjangnya bagaimana kita mengatur pilar-pilar bisnis kita setelah fondasinya yang jangka pendek tadi yang kita benarin itu udah ready gitu. Dan pilar-pilar bisnisnya itu tuh kita udah mulai mengarah ke IT, ke digital signage, kemudian ke public utilities gitu, termasuk pengolahan sampah menjadi energi, itu udah arah bisnis kita, plus yang tadi sportainment. Ya pengelolaannya macam-macam, kita bisa bikin pasar ikan tadi saya sampaikan, pelabuhan, mungkin pelabuhan nelayan, bisa kita lihat kita bikin rumah susun untuk nelayannya, kemudian area-area rekreasi yang lainnya. Udah proses tender, proses pemilihan mitra udah selesai. Saya pikir sih memang untuk dalam 2-3 tahun terakhir ini kita melakukan perubahan internal lah ya, dan itu mungkin tidak benar-benar kelihatan dulu gitu ya, bahwa kalau dilihat dari segi hanya kinerja keuangannya gitu. Tetapi tugas kita sebagai BUMD kan tidak hanya untuk mengenerate laporan keuangan yang untung terus gitu ya, karena beberapa penugasan kita membuat pelayanan ke publik itu semakin bagus gitu kan. Misalnya di anak perusahaan kita kan ada LRT, kemudian nanti ada pengolahan sampah, itu kan juga untuk kemaslahatan publik Jakarta gitu. Jadi konsep Pemprov yang akan melakukan penataan yang biasa dikenal dengan urban regeneration itu yang mungkin akan bisa kita lakukan. Namun itu tidak bisa dilepaskan dari semua kolaborasi dari masyarakat sekitar yang di luar Jakpro.